lagu dibuatnya. Semua orang ingin tampil sempurna. Di manakah dirinya? Dia diimpikannya ada. Malu. Tak bisakah dia berpaling dari dirinya? Mungkin ku harus menunggu dunia berubah. Itu adalah lagu ciptaan Om Deko. Sama nom-noman Om. What's up guys? Hai, Gimana sehat. kabar? Alhamdulillah baik-baik Om Ega. Nih gimana nih Surabaya nih kondisi terkini? Udah seminggu PSBB ya? Ya, sebelum PSBB kemarin masih ada aja yang suka nongkrong di kafe, yang di masih warkop. suka Akhirnya gubernur kita memutuskan untuk melakukan tindakan. Jadi, 1 tahun ya? bukan, jadi ya nggak tahu sih kalau misalnya. Jadi kalau mereka Oh di atas jam di malam. atas jam malam masih ada yang keluyuran, mereka akan ditangkap terus dilakukan swab terus dilaporin lah ke keluarganya bagaimana gitu. Swabnya juga acak kok, masih acak kan mahal ya mungkin ya. Jadi mungkin harusnya sih cuma sampai 11 Mei ya, cuma nggak tahu lagi nih kalau terus-terusan kayak gini ya bisa ada kemungkinan berpanjang mungkin. Gimana? Speechless gue. Makin amsyong kita. Dampak dari corona ini kan tidak hanya merubah pola hidup kita ya, Ya. tapi juga psikis, pola pikir pasti. semua. Jadi ada orang yang responnya oke-oke aja, main-main aja, santai. Tapi ada orang yang vokal ya, menjadi dermawan, Ya, bagi bagi-bagi. masker. Itu termasuk vokal, maksudnya yang action. Ya, action. Ada yang diam di rumah, takut keluar rumah. Banyak sekali yang kayak gitu. Apalagi orang-orang yang sudah tua, ya di rumah aja lah. Iya. Makan seadanya. Nah, ada lagi yang Panik ya. ledak-ledak lah ya. Iya. Ledak lebih tepat. Nah itu vokal yang Tadi yang kita bahas sekarang yang respon yang meledak-ledak tapi dalam kapasitas influencer. Influencer ini apa sih Om? Ya nggak mesti artis ya, bisa artis IG lah, Instagram, Ya, selebgram. seleb tweet, mungkin Twitter. Jadi yang punya influence di medianya sendiri-sendiri, followernya banyak kan? followernya banyak. Jadi kita ada 2 influencer yang kita sorot sekarang, nggak usah banyak Om. Sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak, tapi kita ambil Kita yang mikir durasi juga. bisa Saya bakalan panjang nih. Tonton sampai habis ya. tetap ya, subscribe tetap ya, karena kita akan share bagaimana profil masing-masing influencer tersebut. Kita akan mencoba seobjektif mungkin gimana melihat di sosok ini dan gimana pendapatnya. Jadi kita akan bahas sedikit. Ini kita nggak memihak ya. Bang ya, kita Kita benar-benar cuma pengen bahas aja. kita share aja karena ini harus di-share Om. Jadi ini memang jadi salah satu polemik ya di era pandemi sekarang ini. Banyak orang yang tadinya adem ayem terus tiba-tiba blar gitu. Kita lihat kenapa sih ini? Gimana sih yang disampaikan masuk akal gak sih? Itu silahkan dinilai sendiri. Kita hanya berusaha memaparkan fakta supaya tidak banyak yang kena hoaxnya. Dia kan gini, itu bawa-bawa suasana lah. Tapi belum tentu hoax juga Om. Ya itu makanya itu. Makanya yang kita cek di sini semoga ini benar-benar objektif ya, benar-benar senetral mungkin. Oke, tonton video sampai habis. Kita mulai sekarang. Ya, influencer pertama yang kita bahas hari ini adalah dari Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bli Jering. Drummer dari Superman is Dead. Ya. SID. Masih ada nggak sih bandnya tuh masih Masih. resign ya? Belum apa? Belum. Belum itu bandnya masih aktif ya. Oke, jadi Jering ini drummer dari SID. Sempat beberapa kali bermasalah Om ya. Jadi kemarin sempat waktu zamannya Bu Susi. Tolak reklamasi. Dia reklamasi itu sempat masalah. Kita nggak bahas itu. Sekarang di pandemi ini ternyata Bli Jering ini juga banyak komentarnya yang Kontroversial. kontroversial, meledak dan kebanyakan memang sedikit
mempertanyakan kebijakan pemerintah. Enggak pemerintah aja, kan ada WHO, ada Oh iya. kebijakan dunia dalam Oh iya betul ya. pandemi ini sih. Nah, supaya bisa lebih valid datanya, ini kita menemukan jawaban yang objektif dan komplit dari Quora. Ini bukan cuma kita ya, tapi kita juga riset. Ini ada pertanyaan di Quora. Bagaimana pendapatmu tentang sikap jaring SID mengenai kontroversi virus corona buatan elit global? Nah, ini jawabannya menurut saya paling mantap ini dari Imade Surya Kumara. Sesama orang Bali Ya, sama orang Bali ya, jadi netral ini. Izinkan saya menjawab pertanyaan ini karena saya tahu orang-orang Korea isinya orang open-minded, jadi saya tidak masalah membawa pendapat jaring Quora. Jadi sebelumnya untuk mendengarkan seorang yang vokal seperti ini, yang ceplos-ceplos, kita harus open-minded. Betul. Jangan karena kita benci perilakunya yang masa lalu, lalu kita judge. Ya. Wih, tatoan pasti salah. Gak gitu. Salah satunya. Kita harus open minded dulu sebelum menjudge ini salah atau betul, kita harus open minded. Betul. Jadi kalau sudah siap main, kita bahas ini kan sekarang. Beliau ini menyampaikan sari dari yang jaring ingin sampaikan pada masyarakat. Jadi kan banyak nih tweet-tweetnya, banyak Instagramnya, banyak postnya. Jadi apa sih di dia ini? Kadang-kadang saya lihat komentarnya dari postnya itu tidak sesuai dengan yang di post. Komentatornya itu pun ya netizen ya Om ya. Jadi netizen itu kadang-kadang nggak baca dulu kontennya, langsung aja di counter. Pokoknya dia pembela garis mati lah, pokoknya pro jaring abis. Padahal nggak tahu apa sih yang dibela sama jaring gitu. Itu sih kadang-kadang ada yang kayak gitu. Nah, si haternya pun sama. Oh iya, sama. Kadang cuma baca yang jaring tulis, tapi nggak mau lihat klarifikasinya. Betul. Sebenarnya makanya kita pengen cari tahu gimana Jadi sih jaring sini. Lihat dari awal sampai akhir. Betul. Mereka ngomongin apa gitu, untuk menilai ini salah atau Ya, sesuai apa enggak, cocok apa enggak sama visi kalian. Oke, nomor satu yang jaring ingin sampaikan adalah berhenti meminta masyarakat untuk di rumah aja. Ini kutipannya, kata-kata jaring saya. Saya merasa agak bersalah karena nyuruh-nyuruh orang diam di rumah, sementara saya atau pemerintah nggak bisa kasih mereka makan. Gimana kalau ibu mereka sakit, butuh obat? Dari mana kita tahu anak mereka sudah minum susu atau belum? Saya siapa sih kok nyuruh-nyuruh orang stop bekerja? Kalau mau nyumbang sembako, siapa aja bisa. Tapi itu gue pikir, mau sampai kapan kita hidup mengandalkan sumbangan dari orang lain? Apakah kita bangsa bermental pengemis atau pejuang? Apakah orang-orang ekonomi kelas A mau nyumbang selamanya? Orang-orang kaya itu mau nyumbang selama-lamanya? Ayo pikirin jangka panjang. Jadi itu kurang lebih kutipan kata-kata jaring di Twitter nih nggak salah ya. Kabarnya diblokir. Dua kali diblokir. Jadi tempat diblokir, terus orang-orang nyerang istrinya. Jadi saya lihat tweet istrinya tuh diserang terus. Tolong kasih tahu suaminya, tolong gini. Lah kan dia kan nggak tahu apa-apa dia. Jadi akhirnya buka lagi kemarin official Jerings, terus disuspend lagi sekarang. Jadi Jerings yang masih available di Instagram kalau nggak salah. Saat ini ya, saat video ini dirilis. Sebenarnya kalau dari sini ya gitu loh. Jadi dia intinya dia cuman, loh saya ini siapa sih? Nyuruh-nyuruh orang di rumah. Mungkin maksudnya sebelum mereka kebijakan lockdown harus disediakan platform ekonomi yang memadai dulu kali ya. Nah ini solusi versi Jerings tuh ini Om. Kelas A di rumah aja, kelas B dan C bekali diri dengan pengetahuan agar tak tertular saat kerja di luar rumah. Pemerintah segera cairkan APBN dan aset-aset koruptor untuk rakyat. Nah, itu kalimat yang sangat berlayer-layer tuh. Banyak sekali PR di situ ya. Kelas A suruh di rumah aja bisa apa Anda. Kelas B dan C bekali diri dengan pengetahuan. Ini B dan C ini dalam arti mungkin orang-orang yang di pelosok ya, ke bawah ya. Yang benar-benar informasinya terbatas, ekonominya sangat terbatas itu nggak bisa WFH. Iya, nggak tahu mungkin apa itu WFH kan, mungkin banyak orang nggak tahu bahasa Indonesia, bahkan nggak tahu bahasa Inggris apa lagi, yang tahu cuma bahasa daerahnya masing-masing. Pemerintah cairin APBN, aset koruptor untuk rakyat. Nah ini kan perlu rapat-rapat apa. Jadi ini memang solusi yang sebenarnya masuk akal, teman pelaksanaannya yang nggak bisa cepet saya rasa ya. Saatnya Nah istilah bahasa Jermannya gitu ya. Oke. Nomor 2, Jerings meminta media untuk berhenti menakut-nakuti masyarakat. Hashtag matikan TV, hashtag unfollow IG penakut. Ini bukan dari saya, dari Jerings saya. Jerings berpendapat bahwa semua kesemrawutan ini juga dipengaruhi oleh media yang berkompetisi untuk menaikkan rating. Jelas. Bukan berarti meminta kita untuk menyepelekan virus ini, tapi media terlalu berlebihan
dalam memberitakan kasus COVID-19 dan berkesan menakut-nakuti. Nah ini si penulis punya teman juga nih, ceritanya teman saya punya saudara yang punya penyakit tipes. Saudaranya ini sudah berapa kali ke rumah sakit yang berbeda, ditolak karena dikira COVID-19. Nah, itu. Padahal sudah ada rujukan, dia tuh ada tipesnya. 2 minggu setelah cerita yang diceritakan, belum ada perawatan sama sekali. Dan malah diminta untuk karantina bersama pasien COVID-19. Jelas-jelas dia kena Tipes. diagnosa tipes, dapat rujukan. Ini kayak temennya Om Dev kemarin kan? Iya sama ya. Karena tipes juga, tapi malah diisolasi Nah. bareng corona lain. Terus gimana? Kita harus percaya sama siapa? Gini kan pertanyaannya jadi mungkin di sini ya. Media di sini berlebihan sehingga bahkan pihak rumah sakit pun jadi takut. Lalu masyarakat juga takut, akhirnya jenazah COVID juga ditolak ya. Betul, jenazah, dokter semua ditolak. Jadi nggak semua Dokter pemerintah. nggak boleh pulang. Iya. Kalau di Solo yang Ganjar itu kan akhirnya nyewa hotel ya. Kan nggak semua provinsi bisa kayak gitu. Itulah banyak sekali kesalahkaprahan di sini menurut Jering. Ini ada yang sakit DBD juga malah dikira kena COVID. Sampai akhirnya beliau meninggal karena lambatnya penanganan. Tuh. Kacauan kita adalah over worried menurut Jering. Ya benar juga sih sebenarnya. Iya, makanya ada masuk akalnya. Dia ngangkatnya banyak. Waktu kemarin live sama Dr. Tirta, Oh iya, nonton kan? saya nggak gimana. Dia bawa datanya banyak sebenarnya. Tapi berhubung Dr. Tirta ternyata nggak mendebat, akhirnya cuma diskusi aja. Jadinya datanya nggak banyak diungkapkan. Ini juga di sini sering di screen capture ya sama beliau ini. Ada yang komentar, "Li, saya sakit gigi sudah 2 minggu. Sampai sekarang untuk sekedar ke dokter gigi semua tutup. Rumah sakit saya malah dicek COVID, padahal cuma sakit gigi. Karena kan bolong, untuk penanganan nambah gigi aja susah." Kayak gitu-gitulah. Banyak sekali yang lainnya juga. Jadi itu yang diresahkan oleh Jering itu sebenarnya. Jadi dia merasa media ini terlalu berlebihan. Ini dia ngomong media harusnya sadar bahwa mencerdaskan publik itu lebih krusial ketimbang kompetisi rating. Nggak tahu saya kenapa rating kok jadi turun, saya nggak tahu juga kenapa. Karena kan orang lebih baik di rumah ya. Pada nonton Netflix. Ya gitu, betul. Berarti kan persaingan harusnya ya. Ya mungkin masyarakat sudah jengah kali ya. Meresahkan terus ya, bikin Korban. parno ya. Korban sembuh, korban mati. Coba media ini ya kita saran aja. Ya. Ada otoritas. Kita pengennya media itu beritain yang positif. Misal coba liput itu pasien yang di Wisma Atlet yang sembuh, dokter-dokter yang ngajak yoga tiap pagi. Iya nggak ada loh itu di TV. Nggak ada. Nggak ada, jadi Itu kemarin nyebarnya di WhatsApp. Oh, iya. Lalu udah dikonfirmasi sama dokter Tirta. WhatsApp Waktu live sama Jerry, Iya. ternyata memang begitu adanya, bukan hoax. Dan di Wisma Atlet itu tuh ternyata ya dikasih makanan, Iya, dikasih seru. kok. Jadi justru Nggak pasiennya ada serem-seremnya. betul, di pasien-pasiennya banyak yang confession ya, Pak. Di Twitter dia nge-tweet bahwa saya iya, sudah iya. sembuh, kemarin di Wisma Atlet diginiin loh, diajak kasih makan ini enak-enak, orangnya baik-baik juga, jadi nggak terlalu parno segitunya sebenarnya. Ya itu mungkin minusnya di situ emang. Dari data juga tingkat kesembuhan lebih besar ya. Karena harus mentalnya harus sehat dulu loh, sehat, apa tenang, happy, makannya sehat. Ini kalau sakit lalu lihat berita isinya kayak gitu. Betul. Kita mau bikin stres kan ya. Betul. Jadi nomor 2 yang dikeluhkan oleh Jering adalah media. Oke, nomor 3 Meminta masyarakat percaya akan psikosomatik. apa itu? Psikosomatik. Nah, ini nggak tahu saya, baca loh saya. Psikosomatik adalah penyakit yang melibatkan pikiran dan tubuh, di mana pikiran mempengaruhi tubuh hingga penyakit muncul atau menjadi bertambah parah. Istilah gangguan psikosomatis digunakan untuk menyatakan keluhan fisik yang disebabkan atau diperparah oleh faktor psikis dan mental. Nah itu tadi yang kita bahas ya. Jadi kalau tiap hari dicekokin berita-berita yang negatif, nambah pasien berapa, nambah Ya, terus juga. intinya kakek mikir jadi penyakit. Jering menganggap bahwa tenaga medis yang meninggal karena kelelahan dan akselerator stres dan kelelahan terbesar bersumber dari media. Dan ini dikonfirmasi oleh Dr. Tirta. Kata Dr. Tirta, poin kelelahan stres benar kok, sewajarnya sama relawan yang lain dan warga lain yang stres juga karena bingung makan apa besok. Stres menimbulkan efek perubahan hormon, terutama kortisol yang menyebabkan kerja imun bisa menurun sehingga COVID bisa masuk dengan gampang.
So, kelelahan merupakan resiko Finishernya. COVID. Jadi ini di Strikernya. Twitter resminya Dokter Tirta ya. Sebenarnya Dokter Tirta dan Jerings ini ada sepakatnya loh sebenarnya. Iya, kemarin waktu diskusi ternyata nggak jadi debat. Beliau juga ngomong yang nulis di koran ngomong kebanyakan netizen tidak suka karena bahasa yang digunakan Jerings tidak sesuai dengan norma yang ada. Padahal sebenarnya itulah cara dia agar suaranya terdengar. Bonus nalar yang tidak bisa diterima. Kalau pengalaman gubul sama anak pang ya, rata-rata memang gitu. Orangnya vokal, terus Ya, apa ya istilahnya, anti kemapanan dan jiwa pemberontaknya itu tinggi. ya betul. Ya, pang kan memang gitu. Jadi bukan artinya setiap kebijakan pemerintah dilawan, bukan. Tapi dia selalu melihat Kritis lah ya. sisi lain lah di masyarakat marginal itu dampaknya seperti apa dan dia lihat dari situ semua. Ya walaupun mereka tatoan, Iya. minum miras, tapi pemikirannya bisa lah disaring. Ini kita nggak bicara Jerings di konspirasinya ya. Di Iya. mana itu kan ya sudahlah, konspirasi itu Aku terserah paham kalian konspirasi. siapa enggak mau peduli untuk mempelajari atau enggak, itu terserah kalian. Yang kita garis bawahi adalah pendapat Jerings tentang COVID-19. Itu seperti tadi apa adanya. Silakan kalian nilai masuk akal nggak sih, bener nggak sih, silakan. Karena emang kebanyakan yang menolak, yang hatersnya Jerings ya karena kata-katanya, Iya. cara menyampaikan. Oke, itu soal Jerings. Pro dan kontra kalian sendiri yang putuskan. Oke, lanjut. Influencer kedua dari luar negeri nih sekarang. Jadi kita coba lihat, ternyata influencer yang terkena dampak psikis itu bukan cuma di Indonesia aja, di luar juga ada. Nah ini salah satunya yang paling kentara adalah Elon Musk. Nah, tahu nggak Elon Musk? Nggak tahu? Masih sih nggak tahu? Tahu? Beliau pendiri PayPal ya, Oh ya, PayPal. Tesla, SpaceX, Boring Company. Termasuk bosnya Omega, Omega kan jualan PayPal juga. Tapi sekarang itu loh, pinter. Iya, dia saham sekarang. Jadi sejak dia ke Dia Tesla yang itu, bikin toy, terus yang CEO-nya bikin kasih dia. Sekarang dia CEO Tesla, SpaceX, Boring Company. Lah, CEO-nya sekarang si Peter itu kemarin lagi dibahas di Vice Indonesia. kalau nggak salah. Mereka punya ini abu-abu konspirasi juga. Oh iya, kenapa? Punya aset Hah? kayak bunker gitu Hah? di New Zealand. Jaga-jaga kalau situasi dunia Iya. ini kacau ya, mereka lari ke New Zealand. Banyak nonton film ya. Ngeri. Justru menurut saya sih orang-orang pinter tuh justru tambah ngeri kalau mereka agak melingsi gitu. Apa melingsi itu apa? Bisa jadi mereka tahu skenario-nya. Iya. Beli aset bunker juga tujuannya apa? Nah, itu kan antara mereka tahu skenario atau mereka panik gak jelas kan Om. Nah ini nanti kita cari tahu dari sisi Elon Musk-nya. Kali ini dari Twitter nih infonya nih. Karena orang luar negeri suka banget sama Twitter. Nah Elon Musk ini ada dua yang paling besar ya. Ada dua kontroversi yang dia perbuat. Ada 19 Maret 2020 dia nge-tweet. Nah Twitter di Amerika itu udah besar banget. Sudah kayak kita press conference. Based on current trends, probably close to zero new cases in US too by the end of April. Artinya dari tren yang sekarang beredar kemungkinan akan mendekati 0 kasus baru di akhir April. Jadi dia Sekarang awal Mei. nah, dari awal dia 19 Maret klaim bahwa COVID ini akan berakhir di akhir April. Dan itu banyak membuat orang Amerika jadi berharap. Jadi, Terus nyantai. iya nyanyi, wah sudah, mas aja ngomong gini kok gitu. Jadi dia sebagai influencer kurang bertanggung jawab menurut apa saya. ya, terlalu unaware, terlalu nyantai ya. Iya betul, terlalu nyantai. Santai tapi ojo terlalu nyantai. Betul. Itu jadi kontroversi. Terus selanjutnya di Twitter pribadinya juga dia sempat berapa kali ngomong. Ya saya langsung translate aja ya. Kalau diklasifikasi, semua kematian itu diklasifikasikan sebagai corona meskipun bukan itu penyebab kematiannya. Klaim Ini dari dia. abu-abu fakta juga nih Iya. sekarang yang terjadi kayak gitu. Betul, jadi semua yang mati orang-orang langsung corona bukan nih, ya. Corona bukan nih, tapi nggak ada yang berani ngomong. Terus Elon Musk langsung bilang, this is misleading to the public. Misleading itu apa ya? Salah kira. Ini membuat jadi publik tuh jadi beranggapan yang salah. Nah, jadi publik tuh beranggapan yang salah. Tersesat. Tuh, dia bilang gitu. Now give people back their freedom. Ayo kembalikan kebebasan sama orang-orang itu. Dia salut sama ada satu negara bagian California atau apa gitu yang rencana mau dibebaskan. Jadi mereka sudah akan membolehkan warganya untuk berinteraksi lagi. Elon Musk ini
langsung mendukung, wah bagus gitu. Terus itu jadi terus-terusan dia langsung ngasih tweet yang bener-bener kontroversial ke sana. Dia intinya bebaskan aja, ngapain sih di rumah ini. Terus yang paling keren itu ini, Free America Now. Bebaskan Amerika sekarang, ayo kerja. Jadi kan kontroversial itu loh, orang-orang loh dihimbau untuk tetap di rumah, tapi dia malah menuntut untuk bebaskan aja udah, ayo COVID enggak segitunya kok, udah ini aja. Disindir sama orang ya, Dr. Apa? Gana ini. After claiming di 19 Maret ya, Oh iya. probably close to zero news coronavirus cases. Sekarang Elon Musk Free America. Iya, tadi sikapnya jadi sedikit terombang-ambing. Padahal dia. Padahal ini new COVID cases di Amerika itu rata-rata lebih dari 20.000 kasus baru tiap harinya. Iya. Luar biasa itu. Jadi itu yang benar-benar dikeluhkan masyarakat sama Elon Musk. Sebenarnya ada lagi yang lain, cuman ini yang paling kita soroti ya, karena dua ini yang terkenal ya, menurut kita terkenal, orang-orang banyak tahu. Jadi kita harus bisa nyimpulkan bahwa semua orang itu manusia, semua orang bisa terdampak oleh pandemi ini, meskipun itu presiden kayak artis kayak apa pasti bisa terdampak, baik itu secara fisik, psikis maupun finansial. Kalau nggak finansialnya terusik, psikisnya takut keluar, takut kena ini, takut kena itu, atau fisiknya jadi gampang sakit-sakitan kayak tadi psikosomatis tadi Om ya. Jadi semua orang bisa, jadi nggak cuma kita rakyat common people tapi juga influencer di luar sana. Jadi kita harus bisa pandai-pandai pandai memilah lah ya. Iya, kita harus pandai memilah informasi mana yang benar, mana yang salah. Itu terserah Anda, sudah pada gede ya. Kita kan bapak-bapak itu lah. Ya, segmennya juga harusnya yang gede-gede. Masa masih kita kepancing gitu kan. Betul. Jangan sumbu pendek lah. Ya itu, kita harus sumbu panjang, mikirnya panjang. Apapun kata orang kita harus filter benar-benar. Jangan langsung percaya, jangan langsung ngamuk, jangan langsung reaktif ya. Betul, reaktif. Kita harus filter benar-benar. Riset dulu, bener enggak, maksudnya apa sih orang ini ngomong. Betul. Share di komentar ya guys, kalau kalian ada opini tertentu tentang dua orang ini, atau ada influencer lain yang kalian pengen dikupas, silahkan. Sebenarnya ada Dr. Trump. Oh iya, betul. Presiden Trump juga sedikit kemarin ya, jadi share itu ada. Jadi sama yang Lex ini. Yang Lex juga, tapi kan ya itu beda-beda. Kita nggak bahas sekarang karena tiap orang pasti angle-nya beda ya, sudut pandangnya beda, cara mereka kontroversial itu beda, bener apa enggak itu juga beda-beda. Ada yang benar, ada yang enggak, ada yang salah. Ya kita nggak berani menilai sih. Iya, makanya itu. Sebenarnya kita cuma membahasnya aja. Betul. Sebelumnya hasil riset orang lain juga kan, dari Twitter, dari Quora tadi. Oke, itu dulu. Makasih sudah nonton sampai akhir. Ketemu lagi di setiap Rabu dan Sabtu ya. Jangan lupa subscribe, lonceng, klik loncengnya juga. like, comment. Kembali lagi di video lain. Yeah. Bye. Bye.